Hai everyone. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Anggunsela. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah teman-teman, saya di sini akan membahas materi tentang kode etik retorika dakwah. Namun terlebih dahulu kita akan membahas apa itu definisi kode etik. Istilah kode etik itu sendiri lazimnya merujuk atau mengarah pada suatu aturan atau prinsip-prinsip yang merumuskan suatu perilaku, baik itu perilaku yang benar ataupun perilaku yang salah. Yang dimana secara umum etika dakwah itu adalah etika Islam itu sendiri, yang dimana secara umum seorang dai harus melakukan atau memiliki suatu tindakan-tindakan yang terpuji dan menjauhkannya dari suatu perilaku-perilaku yang tercela. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi kode etik torika dakwah itu sendiri, teman-teman. Jadi, kode etik dakwah adalah suatu kata majemuk yang memiliki 3 kata. Yang pertama yaitu kode, yang kedua yaitu etik, dan yang ketiga itu dakwah. Nah, yang dimana maksudnya itu sendiri, kode merupakan suatu tanda. Nah, jadi merupakan suatu tanda seperti kata-kata, tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu. Etik yang berarti suatu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang berarti seperti norma dan asas-asas. Sedangkan dakwah itu sendiri merupakan suatu seruan, ajakan, ataupun panggilan, teman-teman. Jadi, dengan demikian, dapat kita pahami bahwa kode etik dakwah adalah suatu kumpulan-kumpulan aturan-aturan atau suatu norma-norma yang harus kita taati dan kita jadikan suatu landasan tingkah laku dalam melakukan dakwah itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa kode etik dakwah secara umum adalah suatu etika Islam itu sendiri, yang dimana seorang dai sebagai seorang muslim dituntut untuk memiliki suatu etika-etika yang baik, yang dimana etika tersebut dapat menjauhkan dirinya dari perilaku-perilaku yang tercela. Namun secara khusus juga dalam berdakwah terdapat suatu etika-etika yang tersendiri, seperti etika berdakwahnya Rasulullah, teman-teman. Lalu kita akan membahas tentang apa saja sih macam-macam etika dalam dakwah itu. Nah, gini teman-teman, etika dalam dakwah untuk dai. Nah, tentu seorang dai harus memiliki suatu etika yang baik, terpuji, dan lain sebagainya. Namun, di sini akan saya bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, seorang dai harus memiliki suatu sikap atau sifat sidik, yang dimana artinya benar, tidak dusta. Jadi, seorang dai ketika menyampaikan suatu materi dakwanya, ia harus sesuai dengan perkataan dan perbuatan yang telah ia lakukan. Nah, jadi dapat dianggap bahwa seorang dai tersebut tidak menyampaikan suatu materi yang bohong. Selanjutnya, al-sabar, yang dimana seorang dai tersebut harus memiliki sifat sabar dan tabah. Nah, sabar itu sendiri terbagi menjadi 3, teman-teman. Seperti sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah ataupun bahaya. Nah, ketika seorang dai menyampaikan suatu materi dakwanya kepada para jamaah, seorang dai harus memiliki sifat sabar, yang dimana mungkin ada jamaah yang tidak terlalu memperhatikannya, namun seorang dai harus memiliki sikap sabar terhadap perilaku yang dilakukan oleh jamaah tersebut. Ia harus lebih konsisten dalam menyampaikan materi yang telah ia sampaikan. Nah, selanjutnya Ar-Rahman, yang dimana artinya rasa kasih sayang. Jadi seorang dai harus memiliki suatu etika atau sikap
kasih sayang ketika menyampaikan suatu materi dakwahnya, teman-teman. Selanjutnya tawadu, yang artinya rendah diri ataupun tidak sombong. Seorang dai tidak boleh menyombongkan dirinya ketika menyampaikan materi dakwah. Di mana seorang dai diharuskan tidak memiliki sifat sombong, yang harusnya harus selalu rendah hati, teman-teman. Selain itu semua, tentu seorang dai harus beriman, bertawakal, dan harus memiliki sifat yang ikhlas. Selain etika untuk seorang dai, man'u juga harus memiliki suatu etika, yang dimana ketika seorang pendai menyampaikan materi dakwanya, seorang man'u harus mempunyai etika seperti menghormati dari segi penyampaian yang telah disampaikan oleh pendai tersebut, terus memperhatikan keterangan yang telah disampaikan oleh dai, dan yang ketiga, sabar dalam mendapatkan suatu ilmu. Selanjutnya itu ada macam-macam kode etik dalam retorika dakwah. Tentu dalam penyampaian retorika dakwah itu mempunyai kode etiknya tersendiri. Yang pertama itu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan dakwah itu tidak pernah memisahkan antara apa yang beliau katakan dengan apa yang beliau kerjakan. Yang dimana telah saya singgung tadi, dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam artian harus sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat, teman-teman. Tidak boleh memiliki sifat yang dusta ataupun sifat bohong. Yang kedua, tidak boleh mencerca sesembahan, yang dimana artinya ketika dai non muslim dalam melakukan dakwah sangat dilarang mencerca atau menghina agama yang lain. Jadi ketika seorang dai muslim ataupun seorang dai yang tidak muslim harus memiliki sikap yang tidak mencela agama lain. Seorang dai harus memiliki suatu sikap yang toleransi terhadap agama yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Dan yang terakhir, tidak boleh menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Jadi seorang dai itu harus memiliki etika. Ketika ia menyampaikan materi dakwanya itu harus sesuai dengan landasan antara hadis, baik itu hadis ataupun Al-Quran. Jadi tidak boleh menyampaikan suatu materi atau pembahasan yang mengada-ada, yang ia tidak ketahui, namun seolah-olah ia mengetahui tentang materi tersebut. Itu tidak diperbolehkan, karena itu menyebabkan suatu pemahaman yang kacau, sehingga para jamaah yang menerima materi tersebut mungkin beranggapan bahwa materi tersebut sudah mengarah ke tidak benar. Yang terakhir pembahasannya yaitu tentang apakah hikmah dalam mengaplikasikan kode etik retorika dakwah. Tentu dalam kode etik dakwah ataupun rambu-rambu etis dalam berdakwah, apabila kita aplikasikan di kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, maka akan sangat berdampak bagi diri kita sendiri. Tidak saja buat seorang dai, namun baik juga untuk kepada seorang man'u ataupun penjemaah. Nah, apa sih hikmahnya dalam memahami kode etik retorika dakwah itu? Yang pertama, kemajuan rohani, yang dimana bagi seorang juru dakwah, ia akan selalu berpegang pada rambu-rambu etis Islam. Maka secara otomatis ia akan memiliki akhlak yang mulia. Jadi dengan secara rohani ia akan selalu memiliki akhlak yang mulia ketika ia mematuhi kode etik retorika dakwah tersebut. Yang kedua, sebagai penuntun kebaikan, di mana kode etik dakwah bukan menuntun seorang dai saja kepada jalan kebaikan, tetapi dapat mendorong dan memotivasi serta membentuk perilaku yang baik juga di kehidupan masyarakat para mad'u ataupun pendengar materi dakwah yang telah disampaikan. Dengan kehidupan yang suci, sehingga dapat memproduksi suatu kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak.
serta mendatangkan suatu manfaat bagi orang banyak. Yang ketiga itu ada mem- yang yang ketiga yaitu membawa kepada kesempurnaan iman. Ketika iman yang sempurna adalah melahirkan suatu kesempurnaan pada diri. Dengan bahasa lain, bahwa keindahan etika adalah manifestasi diri kepada suatu kesempurnaan iman. Jadi, ketika iman kita sempurna, maka hati kita akan terasa tentram ketika dalam menyampaikan materi dakwah untuk para jamaah-jamaah tersebut. Yang terakhir itu ada kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat membina suatu keharmonisan secara eksternal dan internal pada diri sang dai, membangun suatu keharmonisan antara dai dan mad'u ketika dalam memahami suatu materi yang akan disampaikan oleh seorang dai tersebut. Jadi mungkin itulah teman-teman materi yang dapat saya sampaikan.